Kencang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita kembali lanjutkan perkuliahan Applikom. Pertemuan yang ke-10. Ya, satunya UTS. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materinya sama, processing tools, geoprocessing tools, namun menggunakan softwarenya yang ArcGIS hari ini. Jadi disiapkan ArcGIS-nya, file untuk praktikumnya sudah ada di GCR, silakan di download dan di ekstrak. Itu ada beberapa file, ada file SHP-nya, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada data attribute, Excel, itu nanti kita mau adakan spatial join. Kemudian yang keempat itu software, apa namanya, akses data, akses database engine. Nah, itu juga di-install. Jadi ada 4. Silakan di GCR-nya dibuka dan di download serta di ekstrak. Baik, sebelumnya untuk kesiapan coba diaktifkan kameranya semuanya. Ini yang sudah hadir 36, masih setengahnya jauh nih. Harusnya ada 60-an mahasiswa. 7 ya. Baru setengahnya. Jadi aktifkan dulu kameranya semuanya. Kalau naik kendaraan apa bisa praktikum? Coba dipercepat biar kita mulai cepatnya. Yang belum on kamera dipercepat. Rovano, Franciscus, Robertus, Tri, Princess, Rizky, Firda, Kolib, Andini, Kezia, Rahma, Carolina, Pramesti, Ferdi, Ibnu Hajar, Afif, Andika, Oke, baik ya. Udah 44. Masih kurang sekitar 30-an mahasiswa. 30 atau 20-an. Oke, baik. Kalau nunggu terlalu lama waktunya terbuang. Baik, siap ya. Kita
mulai praktikumnya. Bismillah. Kita gunakan ArcGIS. Ya, sudah di ini semua ya. Di GCR tuh file-filenya. Baik, sekarang pendahuluan kita lihat teorinya terlebih dahulu, nanti baru kita praktikum. Ya. Jadi hari ini kita masih sama, kita akan gunakan geoprocessing tools. Kalau ini sudah lancar, nanti segala macam analisis spasial kita bisa lakukan. Nanti insya Allah pekan depan kita sudah praktek untuk pembuatan TPA, lokasi pemilihan TPA, tempat pembuangan akhir atau pembuangan sampah. Nanti pekan berikutnya lagi kita coba membuat peta struktur ruang. Setelah itu baru kita layouting. Nah, untuk processing tools ini masih dasar-dasar untuk pembuatan analisis spasial. Nanti kita keluarkan lebih datanya ya. Ini datanya ada di GCR ya, makanya udah di download dan udah di ekstrak. Nanti kita keluarkan pendidikan, sungai, pemukiman, dan administrasi desa. Datanya sama seperti yang kemarin yang gunakan QGIS. Setelah itu nanti kita buat buffer ya, buffernya untuk buffer sungai. Setelah itu kita mulai lagi untuk klip ya, kita lanjutkan dengan klip. Setelah kita lakukan intersection ya, intersection, kemudian union kita gabungkan. Setelah itu juga ada merge. Nah, ini ada persamaannya nih antara merge dengan union ya. Kalau union ini nih, jadi dia ada dua atribut jadi satu semuanya masuk. Tapi kalau merge itu dia ini ditambah ini jadi ini tadi, jadi tidak, yang pertampalan tidak dihitung, jadi satu tambah satu dua. Kalau merge 1+1 bisa 3 karena ada pertampalannya. Kalau union nanti di solve, kemudian analisis tools, masih banyak lagi analisis toolsnya. Di sini kan banyak nih. Nanti di ArcToolbox ada extract, clip, select, split, erase, identify, terus banyak sekali. Tapi kita tidak semuanya. Nanti kita pilih yang banyak digunakan. Nanti symmetrical difference, ini juga sama seperti QGIS yang kemarin. Erase, split, nah udah. Ya, sekarang kita mulai ya. Di ArcGIS-nya, masing-masing dibuka ArcGIS-nya. Ya, kita masuk ke ArcGIS-nya. Semoga tidak ada yang bermasalah ArcGIS-nya. Baik, sudah dibuka semua ArcGIS-nya. Ya. Kalau sudah dibuka, nanti kita akan keluarkan filenya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nanti kita akan gunakan ini geoprocessing. Ya di sini ya, kalau kita klik, nah banyak sekali dia. Buffer, clip, intersect, union, merge, dissolve. Nah ini kita gunakan semua. Ini adalah geoprocessing tools yang paling banyak digunakan, ya, sehingga dia ditaruh di sini shortcutnya karena kebanyakan dipakai. Itu kalau di ArcGIS itu di raster ya, di vektor. Di vektor nanti ada geoprocessing, kemudian ada ininya. Kita sudah lakukan pekan lalu. Sekarang untuk ArcGIS adanya dia langsung namanya geoprocessing. Apakah hanya ini saja nih, hanya 6 saja? Tidak, ternyata banyak. Dari mana tahunya? Nah, dari sini nih, ArcToolbox, atau dari sini ArcToolbox juga. Nah, di sini ArcToolbox juga. Nah, ArcToolbox sama aja. Kalau kita klik di sini ArcToolbox, dia akan muncul geoprocessing yang lebih banyak lagi dibandingkan yang di sini. Nah, ini lagi
lagi loading. Tunggu sebentar ya, lagi loading. Nah ini dia, Art Toolbox. Ini kan muncul banyak ya. Nah, Art Toolbox malah dia lebih banyak lagi nih. Ada 3D analis, kita lihat sini. Wah banyak sekali. Ini ada lagi nih 3D. Kalau ingin membuat 3D itu bisa di sini ya. Buffer 3D dan sebagainya. Dia lebih powerful kalau ArcGIS ini. Ya karena dia berbayar dibandingkan dengan QGIS. Nah, analysis tools ini. Kita kan pakai yang analysis tools ini. Yang ini geoprocessingnya analysis tools. Nah, ini extract di file. Ada clip, select, split. Nah, ini ada split by attribute. Ada overlay, erase, identify, select, macam-macam. Jadi kalau dalam sini nanti ada kasus apa, kira-kira gunakan yang mana ya, gitu. Proximity, kedekatan, ada buffer, ini general dan sebagainya. Overlay itu pertampalan. Statistik ya juga. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kita tidak gunakan ini. Ini bisa dipelajari sendiri. Ya. Spasial. Ada juga nih spatial analysis tuh. Lebih banyak lagi dia. Density, distance, koridor. Wah ini enggak sah. Ini harus pelajaran lagi. Belajar sendiri kalau yang ini ya. Kita yang ini saja dulu nih. Ini juga sudah banyak. Dan ini sering banyak digunakan. Nanti kita akan gunakan satu-satu ya. Ini. Udah. Baik. Ya. Selain di sini sebenarnya di sini juga sama. Ini kan Ultrabox sama aja. Ini sama aja. Sekarang kita mulai yang pertama dari buffer. Ini buffer. Nah, tapi filenya sudah disimpan ya, sudah diekstrak. Jadi apa namanya? Jadi udah bisa praktek. Oh kita keluarkan dulu nih, filenya belum dikeluarkan ya. Kita apa namanya? Kita keluarkan dia file sungai. Kita ingin membuffer sungai, sungai yang kecil dan sungai besar. Sungai kecil itu line, sungai besarnya area. Kita keluarkan sungainya. Nah ini masih muter-muter. Nah, apa namanya? Kalau tidak ada itu gunakan yang ini ya, gunakan ini nih apa namanya? Connect to folder ya. Nah, ya di data ambil sungai yang lain dan sungai AR. Ini ya. Pakai kontrol sungai AR dan sungai lain. Nah, taruh di sini di tabel content. Nah, jadi kalau sudah nanti ya. Nah, kita lakukan buffer baik yang sungai kecil maupun sungai besar. Kalau sungai kecil itu yang lain, kalau yang AR yang besar. Kalau sungai
Sungai besar 100 meter buffernya. Sungai kecil 10 meter. Hmm. Kita kita pakai sungai besar dulu. Sungai besarnya ya 200 meter. Nah, ya, kita ini buffer dulu ya. Ini sudah, maaf. 2 kali. Ini naruhnya kita bisa dari sini, di drag, atau dari sini juga bisa. Sungai air. Wah, ini loading terus. Oh, ini ada kendala nih. Move this window away from the set application. Mungkin kebanyakan ini nih, jadi ada sedikit kendala ini. Tapi tidak bisa nih. Dah, ini ya. Nanti setelah ini udah, terus kemudian kita simpan ya. Kita lakukan tadi. Nah, ini kita simpan. Kita klik itu, terus kemudian kita taruh dia. Nah, ini buffer. Buffer 100 meter. Buffer sungai 100 meter. Sungai besar ya, 100 meter. 100 atau 200? 100 sungai besar. Save, sudah. Kemudian nih, 100 ya. Meter. Ya. Sudah, ini sudah. Ini di default aja semuanya. Sudah oke. Oh, ini ada 2 nih, harus di pantasan tadi dia. Terus minta dia. Nah, ini kalau lagi proses di sini nih. Buffer. Maaf, tadi bukan 100 meter ya. Sungai besar itu 100 meter. Kalau sungai kecil 10 meter. Nah, ini masih proses nih buffer. Nah, itu udah berhasil nih. Nih, kita lihat sini. Nah, ini nih buffernya. Buffer sungai besar. 100 meter. Sekarang kita gunakan untuk buffer sungai kecil. Berarti pakai yang lain. Sama juga buffer. Nah, ini bisa kita drag dari sini. Dari sini juga bisa nih. Atau dari sini. Ini juga bisa dari sini. Ya. Nah, ini kan masih di C. Kita simpan ini. Kalau kita tidak arahkan, dia akan menyimpan sendiri. Dia di C simpannya. Sedangkan kita biasanya di D ya simpannya. Nah, jadi ini, waduh, harusnya bikin folder dulu ya. Oke, harusnya bikin folder dulu nih. Bikin folder. Analisis data ya. Namanya apa ya, lebih enak nih.
hasil analisis ya. Kelupaan tadi. Cuma nggak apa-apa sebenarnya. Cuma biar rapi aja. Kita buat folder di sini nih. Nah, tadi sudah ada belum? Kita buat data di sini nih. Folder di sini nih. New folder. Nah, hasil analisis. Nah, baru kita masuk sini. Nah, ini nih. Buffer 10 meter. Buffer sungai 10 meter. Nah, sudah. Tadi tuh kita bisa pindahkan sih. Pakai ARC katalog. Itu bisa pindahkan. Coba nanti kita pindahkan ya. Ini sudah. Oke. Oh, jaraknya belum. Maaf, maaf. Tadi kan belum ya kita nih. Jaraknya kalau sungai kecil 10 meter. Hanya meter. Meter sudah. Oke. Tadi itu yang ARC katalog. Coba kita pakai ARC katalog. Bukan ARC katalog. Tool. Oh, ini. Kalau tidak dirubah juga nggak apa-apa sih. Ini cuma ini saja. Udah banyak sekali nih. Ke 10. Nah, ini tadi. Tadi buffer. Nah, ini deh. Tapi kita harus ini dulu ya. Buffer ini ini sudah ini buffer 10 meter ya. Kita remove dulu nih. Ya, saya pindahin ke sini. 10 meter. 10 ya. Baik. Ini seperti Explorer, Windows Explorer gitu, ARC katalog ini. Dah, ini yang 10 meter ya. Coba kita panggil lagi yang 100 meter tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dah hasilnya ya. Ini yang 10 meter. Ini yang buffer 10 meter. Kita lihat saja hasilnya ya. Nah, ini. Kalau tambah sungainya, kalau ini kan sungai besar ya, berarti pakai yang AR. Nggak kelihatan, harusnya dia di atasnya. Nggak bisa ini. Tuh sungai segini ya. Sedangkan buffernya ini. Harusnya ini ke sini jadi diketahuan ya. Ini foldernya ini sih. Gitu. Nah, kemudian yang ini buffer yang sungai ini LN. Nah, sungai LN. Buffernya ini. Nah, ini buffernya. Nah, ini sungainya, ini buffernya. 10 meter. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan yang lain lagi. Zoom to layer. Biar balik lagi. Kita lanjutkan lagi dengan analisis berikutnya, yaitu
itu klip ya. Selanjutnya kita lakukan lagi klip nih ya, klip. Nah, ini klip ya. Ini kita bisa kita add data. Ini pemukiman AR sama kita add data lagi, area klip, ini dia area klip. Nah ini dia nggak kepake dulu ya. Nah ini area klip dan pemukiman. Tuh. Nih. Ya bisa area, bisa poligon, bisa poin untuk klip. Nah sekarang ini pemukiman, kita ingin klip di sini aja yang kita ambil. Nah gimana caranya ini? Ya jadi ini pakai klip. Nanti kita masukkan di sini inputnya, baru bisa juga poin juga bisa. Nanti kita diklip bangunan, pemukiman, ya. Kita bisa juga masukin si ini ya, bangunan, poin, bangunan yang poin ya. Nah sekarang bangunan tadi, kemudian kita klip dengan bangunannya. Nah, ini permukiman, ya, bangunan dulu ya. Yang poin dulu kita ini. Bangunan, mana bangunan? Bangunan tadi, ini bangunan udah belum masuk apa-apa. Bangunan, terus ini klip, area klipnya. Nah, ini ada tanda petung nih, ada perbedaan ini. Perbedaan ini, tapi nggak apa-apa, sudah dicoba. Datumnya ada perbedaan, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kemudian kita masukkan sini ya, namanya apa? Kan klip bangunan. Udah ya. Nah, oke. Sekarang kita klip sudah ada tuh. Hasilnya seperti ini tuh. Jadi bangunan saja yang di area klipnya ini. Nah, di area kotak ini yang kita ambil. Ini klip namanya. Bisa juga yang tadi ya. Kita klip untuk yang itu kan tadi poin ya. Sekarang yang poligon. Lain juga bisa. Sebagai contoh aja. Sekarang kita pemukiman misalnya. Kemudian ini klipnya, area klip, area klip. Nah, kemudian disimpannya di mana? Ini klip pemukiman. Nah, save, oke.
Nah, nanti akan hasilnya akan muncul ya. Ya, itu klip. Sebenarnya kalau ada tanda petung dan tanda seru ini ada sedikit kekurangan ya. Tadi karena ada datumnya perbedaan. Kalau bagus tuh dia silang checklist hijau. Kalau tidak berhasil dia silang dan warna merah. Itu kalau tidak berhasil ya. Ini sebenarnya bisa sih dipaksakan bisa. Harusnya ada perbedaan datumnya, tapi nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu sudah. Nanti kita bisa lakukan lagi untuk yang lain. Tapi udah cukup lah klip ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, ini sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya tuh intersect. Nah, tapi intersect ini kita nggak semua gunakan lah. Jadi kita hanya gunakan permukiman buffer 100 meter dan 10 meter. Jadi yang nanti kita akan gunakan adalah permukiman, kemudian buffer 10 meter, sama buffer yang 100 meter. Nanti kita ingin lakukan klip ini, intersect ini. Jadi kita ingin lihat adakah bangunan di wilayah sepadan sungai. Ini kan 10 meter kan sepadan sungai untuk sungai kecil. Kalau 100 meter itu sepadan sungai untuk sungai besar. Nanti kita lihat apakah ada bangunan atau pemukiman yang berada di sepadan sungai. Ini ya. Nah, pertama kita intersect dulu. Kita kita ini intersect dan kemudian intersect. Kemudian kita masukkan di sini langsung tiga-tiganya. Kan si pemukiman terlebih dahulu. Ya sama aja sih. Pemukiman, terus buffer yang 100 meter sama 10 meter. Buffer 100 meter, di drag saja. Di ini juga bisa. Di sini kan ada 10 meter. Nah, udah. Simpannya di mana? Kita simpan di tadi. Yang D ini, yang hasil analisis berarti ini intersection ya. Permisi Pak, Kak. Intersect. Ya, gimana? Yang di input itu yang klip permukiman atau pemukiman AR, Pak? Pemukiman AR. Baik. Yang pemukiman AR ya. Intersect. Ya, pemukiman yang AR ya. Jadi pemukiman keseluruhannya nih semuanya. Udah, nanti kita ingin lihat adakah pemukiman di sepadan sungai yang kecil dan sepadan sungai besar. Sudah, kita oke. Dah. Nanti kita lihat sini. Dia akan bekerja sampai keluar ininya ya. Kalau ini udah tergantung laptop masing-masing, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu tuh. Nah, nih, kayak gini nih, yang checklist tapi hijau. Nah, itu yang bagus. Artinya dia berhasil. Kalau dia silang warna merah, nah itu apa namanya? Itu gagal. Nah, ini hasilnya adalah ini adalah nah ini nih. Ini adalah pemukiman yang masuk dalam sepadan sungai. Dari sini ya. Nah, ini nih. Kalau kita lihat sepadan sungai besar biasanya, kalau yang kecil nggak masuk ya. Masuk juga yang kecil ya. Masuk juga yang kecil. Yang besar 100 meter. Wah, ini ya.
berarti itu adalah lokasi pemukiman yang harus digusur karena dia apa menyalahi tata ruang ya. Harusnya ini untuk Permisi, sepadan Pak. sungai malah ditinggali untuk pemukiman. Permisi, Pak Erika. Tuh, Mohon harus maaf, Pak. digusur deh. Nah, dari itu analisis spasial bisa ketahuan tuh dari seperti itu. Baik, itu tadi intersect. Kita lanjutkan lagi untuk union. Ini udah, ini union kan, klik sudah. Sekarang Permisi, Pak union. Erika. Nah, union itu adalah untuk menggabungkan ya. Untuk menggabungkan. Kita lihat sini. Permisi, Pak. Nah, ini nih. Kita ya. Jadi yang lain seperti ini nih. Jadi misalnya ini ada data yang kuning ini data ya, data. Jadi seperti ini. Data masuk semua. Nah, ini jadi datanya ini nih. Ini kan 1, 2 ya. Tapi jadinya bisa lebih dari 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi yang pertampalannya dihitung juga dia. Nanti beda dengan merge. Kalau merge itu 1 tambah 2 ya 1 tambah 1 ya 2 gitu. Kalau dia 1 tambah 1 ini kan 1 tambah 1 bisa 3 karena yang pertampalannya dihitung juga sama dia. Gitu. Nah Pak sekarang Erika, maaf Pak. sekarang kita hilangin semua saja dulu ya. Kita akan gunakan penggunaan lahan aja. Permisi Bapak. Kita close semua. Ya. Permisi Pak. Kayaknya share screen-nya belum Ya. ke-share deh Duh, Pak mohon yang maaf Bapak ini jelasin. speakernya kurang ini ya. Bapak ini ada gangguan. Gimana? Mohon maaf, Pak. Nah, Itu dari tadi share screen Bapak tidak muncul. oh nggak muncul. Iya, Pak. Nggak muncul. Iya, Pak. Tidak muncul. Izin menjawab Pak, mungkin bukan tidak muncul tapi kayak ke stop gitu Pak. Mungkin Bapak salah mencet ke pause gitu Pak share screen-nya Pak. Oh ya. Dari intersect tadi Pak. Oke. Dari intersect tadi sudah ya. Iya, sekarang memang kita lanjutkan dengan ini. Intersect tadi sudah. Sekarang kita lanjutkan ke union ya. Ini mikrofon Mohon maaf, Bapak Pak. ya. Tadi di intersect Bapak terhenti, Pak. Sudah kelihatan ya? Pak Erika, izin tadi waktu intersect kayaknya udah ke pause Pak, jadi kita belum lihat langkah-langkahnya Pak. Iya, Pak. Saya cuma sampai lihat di klip bangunan. Permukiman. Belum sampai yang mana? Intersect belum sampai, Pak. Belum ditampilkan lagi. Ya, kalau yang intersect berarti tadi intersect ini ya. Intersect yang tadi ini pemukiman ya. Kemudian sungai besar buffer sungai besar sama buffer sungai kecil. Dan nanti kita ingin tahu pemukiman yang ada di garis sepadan di wilayah sepadan sungai. Nah, itu kan tidak boleh tuh. Sepadan sungai, pantai, sepadan danau, sutet itu nggak boleh ada pemukiman. Kemudian ini disimpannya di mana? Jangan lupa di tempat kita tadi ya. Nah, ditulislah intersect ya. Intersect gitu. Ini kan udah nih, udah tadi kalau udah di save, udah. Habis itu di oke. Oke, udah tunggu. Nanti keluar seperti ini nih. Nah, ini dia. Ini berarti adalah pemukiman yang ada di wilayah sepadan sungai. Atau kalau nggak percaya kita lihat aja sungainya yang 100 meter. Nah, dia masuk nih. Ini ternyata pemukiman di sini. Kalau yang 10 meter nggak ada ya. Yang besar aja nih.
Buffer sungai. Kalau sungainya sendiri yang sungai besar ini. Ya. Ini mana tadi pemukimannya? Pemukimannya. Oh ini ya, interseknya ya. Nah, dia di sini nih. Ini pemukimannya. Berarti ini yang harus digusur karena dia masuk dalam sepadan sungai. Kan nggak boleh. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke ini union. Gitu. Tapi untuk union ini kan menggabungkan. Jadi sekarang kita ingin membuat peta penggunaan lahan. Nah, jadi ya dari penggunaan lahan kita kumpulkan, kemudian nanti kita buat peta penggunaan lahan. Nah, untuk itu biar kita tidak terlalu banyak di sini ini kita close aja. Kita remove saja di beberapa nih. Kita tinggalkan yang AR saja. Sungai AR ya, sungai ini, yang ini nggak usah. Ini kan bukan penggunaan lahan, ini bukan. Ini kita ada pakai ini ya. Kontrol. Ini kita remove saja semuanya. Ya, sisakan ini pemukiman air dan sungai. Sekarang kita keluarkan semua yang AR, area-area semua. Administrasi desa nggak usah. Nih, ini kan AR, kebun, ladang, nggak sawah, bangunan nggak pohon nggak usah sih, penggunaan lahan. Danau. Bangunan juga nggak ya? Coba deh. Ini yang AR nih, non pemukiman. Pemukiman udah kan ya. Sungai juga sudah. Pasir. Runway. Pesisir. Sungai udah. Dah. Kita add semua. Nah. Oke, kita zoom to layer kayak seperti apa dia. Nah, ini dia. Ini dia penggunaan lahannya ya. Sekarang kita ingin union, artinya itu kita gabung semua jadi seperti ini nantinya. Jadi satu kesatuan. Ini ada yang masih kurang nih, nggak tahu nih apa ini di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ya. Jadi kita akan lakukan union ini. Ya. Ya. Kita lihat bangunan iya, danau, sungai, pemukiman. Ya, nggak apa-apa. Semuanya kita gabungan semua yang AR itu. Nanti kalau kita masukkan, kemudian kita union. Kita gabungkan semua ini. Kita pencet pressing union. Nah, sekarang kita ini aja semuanya. Pakai ini, klik sini, terus shift ya. Ini terus shift yang di bawah. Nah, udah semua. Kita masukin semua ke sini. Dah, masuk semua. Kemudian nih taruh di mana? Terus ini ya, union ya. Penggunaan lahan.
Jadi kita gabungkan semua ini jadi peta satu itu namanya penggunaan lahan. Union penggunaan lahan. Union. Udah, oke ya. Udah, coba kita lihat. Lagi proses. Ini masih proses unionnya. Dilihat saja di sini. Kalau masih proses ada di sini dia. Di globe. Ya karena banyak ya. Nah, ini berhasil. Kita lihat hasilnya ya. Nih kita lihat di sini hasilnya. Ya, kita lihat di sini. Nah ini. Inilah union hasilnya tuh. Kita lihat di sini. Open attribute. Wah, ini gabungan semua perkebunan semuanya nih. Ada 3.700, banyak sekali. Sudah. Sekarang berikutnya kita lakukan yang sama tapi dengan merge. Nah, ini sama juga prosesnya. Cuma nanti ada perbedaannya antara union dan merge nanti ya. Kita coba aja dulu ya. Ini kita gantian ya. Kita sama seperti prosesnya pakai shift. Nah, sudah. Kita masukkan sini. Merge. Penggunaan lahan. Save ya. Udah oke. Nah ini. Merge kita lihat ya. Merge. Masih proses karena besar ya, berat. Jadi dia banyak. Nanti ada perbedaan ya antara union dan merge. Jadi keduanya sebenarnya sama, menggabungan. Tapi kalau union tuh menggabungkan dua poligon. Kalau ada yang bertampalan itu atau yang overlap ini di union itu dihitung, tetap dihitung. Ya, misalnya di digit pemukiman sama sawah kan pertampalan tuh. Waktu kita mendigit. Nah, dia di union itu akan membentuk poligon baru. Jadi dianggap itu terpotong tapi jadi poligon baru gitu. Tuh. Nah, jadi union itu bisa lebih banyak poligonnya dibandingkan dengan merge. Poligon itu membentuk poligon baru itu yang overlap terutamanya itu. Kalau merge dia tidak membentuk poligon baru. Dia hanya menggabungkan saja. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi tidak ada, kalau ada overlap dia tidak akan dihitung sama merge gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini kan sama ya bentuknya, union sama merge. Nah, kalau lihat untuk membedakannya Pak, lihat saja jumlah datanya. Nih, sekarang kita lihat jumlah datanya. Datanya di bawah nih. 3.718. Ini untuk merge ya. 3.718. Oke. Kalau union kita lihat sini ya. 3.718 kan ya, tadi 3.718. Nah, ini 3.763. Nah, jadi ada kan tadi 18 ya. Ini 63. Jadi ada sekitar 50 poligon baru yang terbentuk di union ini. Dan itu dihitung. Kalau union. Kalau si merge nggak dihitung si pertampalan tadi, overlay itu. Nah, untuk melihat juga kita bisa lihat di gambarnya ya. Nih, misalnya
Kalau kita lihat yang di sini nih ya, union di show help sini. Nah ini kalau union seperti ini ya, show help ini ya. Jadi kalau union ini ya, ini ada poligon. Jadi ini ada, satu dua poligon, jadi dari 3 poligon. Ini poligon, terus si pertampalannya ini nih yang di sini nih. Ini itu jadi poligon juga. Jadi ada 3 kalau union. Kalau merge tadi dia hanya menggabungkan saja. Sehingga dia lebih sedikit. So help ya. Tapi ini nggak ada gambarnya nih. Mungkin di kalian ada gambarnya ya. So help harusnya ada gambarnya nih. Ini nggak ada gambarnya. Harusnya ada gambarnya di sini ya. To help. Bisa juga. Jadi di sini untuk menggambar. Oh, harus dihapus dulu tadi ya. Nah ini nih. Jadi dia hanya menggabungkan saja. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah gitu. Kalau merge. Yang pertampalan nggak dihitung sama dia. Itu yang perbedaan antara union dan merge. Gitu. Sekarang dissolve ya, Sekarang kita lanjutkan dissolve. Nah, sekarang kita lakukan dissolve. Nah, dissolve. Nah, terakhir nih dissolve. Kalau dissolve ini, kalau kita lihat ini, dissolve ini jadi ada data banyak seperti ini. Kemudian jadi kecil, jadi di generalisir. Kira-kira ada apa nih seperti ini? Apa nih? Ini contohnya adalah administrasi desa. Ini kan desa nih. Desa A, B, C semuanya. Kemudian kita inginkan hanya kecamatan saja gitu. Ini kan satu kecamatan nih ada 4 desa, satu kecamatan ada 3 desa, ini ada 2 desa. Nah, kita menggabungkan kecamatan saja. Jadi menggabungkan desa-desa jadi kecamatan saja. Nah, itu pakainya ini dissolve. Jadi desanya nanti akan hilang, jadi kecamatan aja yang hadir gitu. Contohnya ini administrasi. Nah, itu. Jadi desanya hilang. Kita masukkan nih dissolve. Nah ini. Ini. Ya. Administrasi AR ya. Administrasi AR. Kita administrasi desa AR kita jadikan itu. Ya. Nih administrasi desa. Oh, ini belum ada. Kita keluarkan dulu. Panggil datanya dulu. Nih, administrasi desa AR. Add. Nah, ini dia. Kemudian kita buat dissolve ini. Ini desa kita masukkan. Nah, ini. Simpan ya. Ini dissolve. Dissolve kecamatan. Nah, kita pilih karena kecamatannya, kita pilih kecamatan di sini ya. Kecamatan, tapi juga kita butuhkan provinsi ya. Sama kabupaten. Kabupaten dan kota. Ya. Sudah ya. Jadi kabupaten kota, kecamatan kan kecilan, di atasnya masih ada. Yang desa kita hilangkan berarti. Provinsi ya. Ada. Nah, sekarang kita oke. Kita lihat sini. Nah, itu kan. Jadi yang desa hilang, jadi kecamatan saja. Kita lihat saja di sini ya. Open attribute.
Nah, itu jadi kecamatan saya tuh, kecamatan Kabupaten Sleman, provinsi ini kota. Nah, sekarang kita ke persing juga, tapi untuk yang kabupaten kota, ya, ini ya. Ini masih sama, bisa dari sini kita ambil. Oh, maaf. Ya. Nah, ini di soft kabupaten kota. Kapkot, di soft kabupaten kota. Kita pilihnya kabupaten kota, provinsi, kecamatan udah enggak. Ini kabupaten kota ini. Ya, oke. Dah. Nanti kita lihat. Jadi kecamatannya hilang. Nah, hilang kan? Jadi hanya kabupaten kota saja. Nah, ini kabupatennya atau kota Sleman, provinsinya Jawa, DIY. Nah, oke, sekarang sudah selesai semua nih. Buffer sudah kita lakukan, clip sudah, intersect sudah, union sudah, merge sudah tadi, perbedaan union merge, kemudian dissolve yang terakhir tadi. Nah, ini udah habis. Artinya ini yang paling banyak digunakan. Makanya ini ada shortcutnya di sini. Nah, selain itu ternyata masih banyak lagi. Ya, kita lihat sini. Nah, ini masih banyak lagi nih. Di sini ada split, ada extractnya, overlay, proximity, statistik. Dalamnya ada lagi clip. Ini udah clip, select, split, nah macam-macam. Kita akan coba ya. Sekarang kita coba symmetrical difference ya. Nah, itu kan sama-sama seperti kemarin juga ya. Symmetrical. Nah, symmetrical difference kita coba. Kita lihat nih. Ini kan sama seperti kemarin tuh. Kita kemarin di ArcGIS sama ya. Nah, ini nih. Jadi ini ada data ini dua save file nih, dua save file yang kuning sama yang hijau. Tapi yang kuning ini tengahnya bolong gitu. Nah, apa hasilnya kalau kita gunakan symmetrical difference? Ternyata yang data offline itu malah dihilangkan itu. Kalau si symmetrical difference. Jadi yang offline ya, itu jadi hilang. Yang kurang ini jadi hilang. Nah, itu. Jadi misalnya kita ingin memotong data area non pemukiman, yang non pemukiman nanti kita ingin delete, kita hilangkan. Berarti dimasukkan tuh data input filternya itu apa namanya, area di soft kabupaten ya. Nanti kita ya, nanti kita masukkan di soft admin kabupaten ya, yang Kapkot itu tadi. Itunya update-nya pemukiman AR ya. Ini berarti inputnya itu yang tadi di soft kabupaten kota. Nah, ini kemudian ininya pemukiman AR. Pemukiman AR. Nah, ini. Nah, baru kita taruh ya. Di mana kita simpan. Ini symmetrical difference. Symmetrical. Symmetrical difference. Symmetrical ya, difference. Ya, symmetrical area non pemukiman. Jadi dia akan menghapus data-data yang overlapnya dengan pemukiman itu. Berarti yang non pemukiman. Berarti symmetrical difference area non pemukiman. Ada.
Sudah oke. Nanti kita lihat hasilnya. Seperti apa dia. Ya, bismillah. Nah, itulah dia. Itulah dia area-area non pemukiman. Itu. Ini non pemukiman nih, yang bukan pemukiman. Itu misalnya ladang, sawah dan sebagainya. Nah, itu untuk symmetrical difference. Selanjutnya kita lanjut lagi erase. Nah, erase ya. Nah, erase kita lihat di sini nih. Erase itu inputnya ini nih. Jadi ada banyak penggunaan lahan. Ya, kemudian ada erase feature-nya. Kita mau hapusnya dengan daerah mana ini? Bentuknya ini jadi bolong. Ya. Itu kan jadi bolong. Jadi ini kita taruh di sini, akhirnya jadi seperti ini yang bolong. Jadi yang hasilnya ini nih, itunya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi data apa yang kita bisa gunakan ini ya? Jadi ini penggunaan lahan ya, penggunaan lahan, kemudian kita potong. Ini kebalikan dari klip nih. Kalau erase kebalikan erase. Kalau klip malah dalamnya yang terlihat. Kalau erase malah sebaliknya, malah yang ini nih, yang ini yang diambil. Ini. Kalau klip ini yang diambil, gitu ya. Contoh tadi bangunan sama sungai ya, sepadan. Kalau sekarang input pemukiman ya nanti. Ya, pemukiman dengan area klip. Pemukiman dengan area klip. Tadi udah dihapus ya, nggak apa, bisa panggil lagi. Pemukiman. Ini. Terus area klipnya. Nah ini nih tadi kita udah ini kalau mau dihapus gini, bukan diumpetin gini ya. Kita panggil lagi area klip. Area klip ya, area klip. Nah ini area klipnya. Sudah nih area klip. Nah ininya area klip. Ya bisa ini juga bisa juga sih. Drag. Dah. Jangan lupa di sini disimpannya di mana? Ini erase pemukiman. Ini kebalikan dari klip nih. Ini memotong area yang di dalam. Kalau klip memotong area yang dibuat. Ini kebalikannya di klip ya. Contohnya kita udah oke. Hasilnya seperti apa kita lihat. Untuk yang erase. Iya masih. Jadi ini kebalikan dari klip ya. Kebalikan dari klip. Mana tadi? Ya. Ini mana tadi? Oh, mana ini? Ya, ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi kebalikannya. Kalau klip ini yang masuk ya, kalau klip kan. Kalau erase malah kebalikannya. Ini yang masuk ya. Hasilnya. Itu dari erase ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Split nih, kita coba split. Kita lihat split ya. Split. Nah, ya. Jadi kita punya data. Kita punya data pemukiman ya. Nah, ini kan pemukiman ya, atau pemukiman misalnya. Kemudian kita potong berdasarkan desa misalnya. Berarti ini nanti pemukiman itu akan dipotong berdasarkan desa-desa gitu. Atau kecamatan kita potong bisa juga. Jadi
berarti admin masih pemotongnya itu admin desa atau beda atau kecamatan. Jadi kalau ini pemukiman, nanti dia akan dipotong berdasarkan desa ya. Berarti nanti pemukiman tiap desa itu. Jadi ini hasilnya banyak sekali sebenarnya. Kalau desa kan misalnya desa 10 ya jadi ada 10 gitu. Dia akan membentuk sepel-sepel baru ya. Sepel-sepel desa. Ya. Coba kita masukkan input picture-nya itu pemukiman. Ya. Pemukiman AR. Iya, kalau ke desa kebanyakan ya kita pakai ini saja. Kalau kabupaten jadi satu. Kita kecamatan aja deh. Di sub kecamatan. Nah, split field-nya apa? Berdasarkan apa? Provinsi, kecamatan, atau kabupaten kota. Berarti ini kecamatan kan. Nah, targetnya. Nah, ini harus dibuat ini sendiri nih. Nih ya, bikin folder baru lagi karena banyak ya. Kita bikin folder baru. Split ya. Udah. Kemudian ini. Nah, dia nanti akan masuk ke sini. Jadi kita sesuai dengan kecamatan dia akan masuk ke folder ini D ini. Gitu. Ya. Kita coba nih ya, pemukiman jadi split ya. Jadi yang pemukiman berdasarkan kecamatannya. Kita coba bismillah. Masih proses ya, biarin saja dulu. Nanti dia tidak akan masuk di sini. Kenapa? Karena banyak kan, kecamatan kan banyak. Ini di sini mungkin kecamatannya 10 kali ya. Di Jogja ini. Jadi nanti dia akan udah selesai tuh. Tapi dia nggak muncul ya. Coba kita pakai ArcCatalog, kita lihat sini. ArcCatalog ya. Nih ArcCatalog kita lihat. Nah, di folder ini kan split. Nah, ini folder split nih. Kita lihat. Nah, itu banyak sekali kan? Nih, ini adalah pemukiman yang ada di kecamatan ini semua nih. Berba, Cangkringan, Depok, seterusnya sampai Turi. Yang terkenalnya Cangkringan ya, Kalasan ya, Prambanan. Nah, coba kita keluarkan ya dia. Ya. Misalnya ini Cangkringan. Ya. Split aja di sini. Cangkringan. Nah, ini Cangkringan ya. Nah, ini tuh Cangkringan. Depok, mana Depok? Wah, Depok. Nah. Terus Kalasan. Tuh, jadi dia pecah-pecah per kecamatan. Sleman. Wah, itu dia. Banyak ya. Itu. Nah, ini dia. Jadi ini. Dan masih banyak lagi kecamatannya. Itu hasilnya split. Jadi dia ini kan pemukiman terus dipecah berdasarkan kecamatan. Itu caranya untuk split. Nah, sekarang terakhir ya. Terakhir kita lanjutkan ke apa namanya? Namanya itu spatial join. Ini yang terakhir ya. Namanya spatial join. Mana dari spatial join? Oke. Spatial join, mana spatial join? Terakhir ini. Nah, ini. Nah, ini kalau tadi kan kita banyakkan itu menggabungkan antara dua save file ya atau lebih save file. Sekarang bukan save file, bukan save file tapi data atribut yang ada di Excel. Apakah bisa digabung? Bisa. Jadi data atribut Excel digabung dengan data spasial atau SHP. SHP bisa. Ini enggak ada bentuknya nih ya. Nah. Jadi kita masukkan
data ya spasial itu. Nanti kemudian kita masukkan tabel di situ. Yang tadi kan ada jumlah penduduk itu. Nah, kita masukkan. Nah, cuma kalian harus sudah itu tadi yang apa namanya diinstal tuh, akses data engine diinstal sama file Excel itu, file Excel juga. Coba lihat di ininya ya, di lihat ya data Excelnya. Kalau tidak terbaca karena belum diinstal tuh engine database-nya. Kalau sudah itu bisa kebaca. Nanti kita administrasi kecamatan. Nih, data ini kan, data BPS-nya. Nah, ini harus dibuka dulu, di add. Nah, ini dia datanya. Kita klik aja, open. Nah, ini dia datanya. Ini kan data Excel. Nanti, tapi dia nggak punya SHP-nya. Sedangkan kita ada data SHP, jadi digabung. Ini bisa nih kebaca. Kalau belum install engine database, kadang nggak bisa. Excel nggak bisa dibuka. Kalau ini bisa dibuka ya. Ini kan luas jumlah penduduk. Tapi ini hanya Excel saja, nggak ada petanya, nggak ada asset filenya. Sedangkan si ini kecamatan, ya tadi mana kecamatan? Nih kecamatan. Ini kecamatan ini, dia ada petanya atau filenya, tapi dia nggak punya data kepadatan penduduk tuh, nggak ada kan? Kepadatan penduduk, jumlah penduduk nggak ada. Nah sekarang kita ingin menggabungkan antara si ini, save file ini, kecamatan di berdasarkan kecamatan ya di Kabupaten Sleman ini dengan jumlah penduduknya tadi. Nah itu pakainya makanya spatial join itu. Itu. Tapi harus itu dulu ya, diinstal dulu tuh. Spatial data engine, akses data engine kalau sudah. Nah, kalau sudah, ini tahap yang terakhir nih. Habis ini udah selesai kuliahnya. Jadi, nah, spatial join juga tuh ada dua. Spatial join yang di toolbox ini itu gabungan dua save file sebenarnya itu save file. Nah, kalau yang tadi itu nanti menggabungkan antara save file dengan data atribut. Sekarang kita contoh untuk menggabungkan dua data save file. Misalnya ya data bangunan nanti kita ingin join dengan kecamatannya gitu misalnya. Jadi spatial join coba kita lakukan ya. Spatial join. Ya. Ya. Spatial join. Bangunan AR. Dengan administrasi. Bangunan AR dengan administrasi desa. Administrasi AR. Administrasi AR. Iya. Bangunan admin. Spatial join. Bangunan admin. Bangunan yang kecamatannya. Nah, ini sudah. Ya, oke. Kita lihat hasilnya. Ini menggabungkan nih antara data si kecamatan itu bangunan dengan spatial join bangunan tuh jadi dari admin dengan jumlah bangunan. Nanti lihat aja di atributnya ya. Nah, itu dia udah keluar.
Jadi bangunan apa dia ada di kecamatan atau desa mana gitu. Jadi dia menggabungkan dua atribut. Nah ini. Ya. Nah jadi dia ada bangunan, kemudian ada di mana provinsinya, kecamatan mana gitu bangunan, tapi ada di kecamatan bangunannya. Kalau tadi kan kalau yang bangunan saja itu, kalau yang bangunan saja itu dia nggak ada. Nah ini kan, ini bangunan nggak ada lokasinya, tuh kan, ini bangunan aja tapi nggak ada kecamatan itu kan. Nah itu, kalau yang tadi kan ada itu. Nah, kalau yang ini kan tadi ada data bangunan tapi ada tuh provinsi kecamatannya gitu. Itu untuk menggabungkan dua atribut save file. Kalau yang, nah sekarang kita gabungan yang berikutnya nih, yang kedua ini, spatial join itu save file dengan atribut gitu. Nah, sekarang kita masuk ke di shop kecamatan. Di shop kecamatan. Nah, ini. Nah, kita lihat open atribut tabelnya. Open atribut tabel. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan tadi, ini kan hanya kecamatan dan kabupaten aja kan. Nah, kita ingin tambahkan dia spatial join-kan dengan tabel yang kita punya, yang tadi tuh kepadatan penduduk dan jumlah penduduk. Ini. Nah, ini kita ingin gabungkan dengan yang di sini tuh, kepadatan penduduk, jumlah penduduk. Nah, sekarang kita klik kanan. Klik kanan, terus join and relate nih, join and relate gitu. Itu kan, join and relate. Nah, join and relate. Nanti kita join, nah, klik join. Dah, choose. Nah, ini apa nih? Choose. Nah, pilih layer yang jadikan base-nya. Berarti kan kecamatan kan? Camat tabelnya ini kan tabelnya udah kan? Nah, ini tabelnya udah, sheet 1 udah. Udah. Nah, terus apa yang kecamatan kan? Udah, kecamatan. Udah. Nah, ini bismillah, digabung ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, ditambah kan? Ini kan tadi kan cuma ini aja kan, kabupaten kota kan. Sekarang sudah ada luasnya, ada jumlah penduduk, ada kepadatan penduduk. Nah, itu. Nah, tapi ini belum di-save nih. Ini bisa hilang kalau kita close ini project ini. Itu. Jadi kalau sudah, nanti kita ini kan klik kanan data, kita ekspor data ini. Jadi biar dia tidak hilang, tersimpan. Itu. Nah, disimpannya di mana? Nah, tuh. Masukin datanya, namanya filenya. Berarti apa ya? Spatial join name. Salah, hasil analisis di sini nih. Join tabel ini. Join tabel kecamatan. Kepadatan penduduk per kecamatan. Oke. Okay. Yes. Ya. Nah, sekarang udah ada kan? Sekarang kita simbologi nih. Kita warnain ya, karena ini kan nggak ketahuan warnanya. Properties. Kita ini kategoris.
Mana tadi? Waduh, masih ini nih, muter-muter. Nah, aduh, lagi tadi. Kok balik ke sini? Maaf, kok tadi ini? Nah, ini simbologis, kategoris, tapi kita mainnya kuantitas aja, kuantitis. Ini sih ini untuk mau melihat ininya ke kependudukannya gitu, value-nya kepadatan penduduk, value-nya kepadatan penduduk, mana value-nya, nah kepadatan penduduk. Nah ini kan, jadi yang paling ini paling padat ini enggak gitu kan. Nah oke, apply oke. Nah itu, ini dia. Jadi kelihatan kan ini. Jadi mana yang padat penduduknya, sini kan padat. Ini kurang. Mana ini ya. Itu hasil akhirnya nih. Jadi dari ini kan ada kecamatan, kabupaten, kota, kemudian luasnya, ada penduduknya, kepadatan penduduknya. Coba kita lihat dari kepadatan penduduknya dulu ya. Jumlah penduduk juga bisa, luas juga bisa. Nah, bisa terlihat di sini akhirnya ini nih. Kepadatan penduduk yang hitam nih yang paling banyak, paling padat. Ini paling padat ini. Enggak, berarti ini yang paling tidak padat di sini. Di Sleman. Enggak, ini bisa kelihatan juga sih. Kecamatan mana nih atau kelurahan mana ya. Bisa identify. Oh, di Sleman, di Turi, Kecamatan Turi ini. Kalau yang padat sekali di mana ini di sini kan? Sleman, Gamping padat sekali. Yang setengah-setengah Ngangklik ya, gitu. Ya, baik itu apa kuliah kita pada siang hari ini ya. Sampai sini. Kalau sudah ini ya apa? Di save-nya tuh bisa di save file. Kalau save filenya udah ke save semua. Kalau mau save projectnya ini ya misalnya biar nggak hilang lagi, bisa kita save aja. Nanti dia ininya MXD dia. Ya, jadi mau simpennya di mana? Seperti tadi kan simpennya di ya apa filenya, projectnya. Kalau MS itu project ya, jadi dia nggak akan hilang ininya, bentuk-bentuk yang ininya apa ininya spasial, analisis spasial. Dah itu baik, ada pertanyaan? Permisi Pak.